Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan ujian akhir. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 20210101030065. Kelas MPIB, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah akuntansi yang berjudul 1. Pengendalian internal, 2. Akuntansi piutang, 3. Akuntansi aset tetap, 4. Akuntansi aset tak berwujud, 5. Akuntansi liabilitas, 6. Akuntansi pengajian, 7. Akuntansi untuk persekutuan. 1. Pengendalian internal. A. Pengertian pengendalian internal. Pengendalian internal sangat penting bagi kelangsungan kegiatan perusahaan tanpa pengadilan internal yang baik. Bisa menyebabkan perusahaan tidak memperoleh laba yang baik dan menyebabkan perusahaan gulung tikar. Pengendalian dalam suatu organisasi bertujuan untuk mendorong penggunaan sumber daya, termasuk pegawai secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan tujuan organisasi. 1. Tujuan sistem pengendalian internal. A. Menjaga kekayaan organisasi. B. Mengecek ketelitian dan andalan data akuntansi. C. Mendorong efisiensi usaha. D. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen menjaga kekayaan organisasi. F. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. G. Mendorong efisiensi usaha. H. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 2. Unsur-unsur sistem pengendalian internal. A. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. B. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kas sejak awal sampai akhir, tanpa adanya campur tangan dan fungsi yang lain. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang tercantum. D. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran. Penerapan sistem pengendalian internal tersebut sangat penting diterapkan pada perusahaan, terutama pengendalian internal terhadap kas karena kas merupakan aktiva lancar yang paling liquid. Kas memiliki karakteristik yang tidak dimiliki aktiva lancar lainnya, yaitu kas tidak mudah didefinisikan, pemilik dapat digunakan segera, mudah dibawa-bawa, serta mudah untuk transfer dalam kurun waktu yang relatif cepat. B. Pengendalian internal terhadap kas. Dalam akuntansi, kas dapat diartikan sebagai uang atau alat pembayaran lain yang dapat disamakan dengan uang dan dapat digunakan secara bebas oleh perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan. Untuk dapat disamakan dengan uang, suatu alat pembayaran harus dapat diterima oleh bank sebesar yang tercantum dalam alat pembayaran tersebut. Kas pada umumnya terdiri atas uang kertas logam serta saldo rekening di bank. Penerimaan kas merupakan kas yang diterima perusahaan, baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat berharga, yang mempunyai sifat dapat segera digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, perlunasan piutang atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas. Sumber penerimaan kas terbesar dari transaksi. C. Rekonsiliasi bank. Dalam pengendalian kas, rekening bank merupakan salah satu sarana penting yang digunakan oleh perusahaan sebagai alat pengendalian rekonsiliasi laporan. Bank berguna untuk kas mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Selain itu, untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang belum dicatat oleh perusahaan, dalam membuat rekonsiliasi laporan bank perlu diketahui bahwa yang rekonsilisasikan adalah catatan perusahaan dan bank, sehingga harus dibuat
perbandingan antara keduanya agar dapat diketahui perbedaan-perbedaan yang ada. Perbandingan ini dilakukan dengan cara debit rekening kas dibandingkan dengan kredit catatan bank yang bisa dilihat laporan bank kolom penerimaan dan kredit rekening kas. D. Dana kas dan keperluan khusus. Dana kas kecil atau pet cash fund adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Dana kas kecil perusahaan biaya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil, transaksi rutin seperti peralatan kantor, pembelian material, dan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan dana kas kecil. A. Pengendalian melalui dana kas kecil. Kas kecil adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Kas kecil dibentuk secara berkala dengan jumlah tertentu sesuai dengan kebijakan perusahaan. B. Perlengkapan administrasi dana kas kecil. Dalam pembentukan dana kas kecil, tahap pertama adalah menaksir jumlah uang yang diperlukan untuk dana tersebut. Setelah jumlahnya ditentukan, maka sebuah cek ditarik dan diberi keterangan untuk dana kas kecil. Pengeluaran uang yang dilakukan melalui dana kas kecil dibutuhkan bukti kas kecil, karena tidak semua pengeluaran uang melalui dana kas kecil dapat dimintakan bukti pihak luar. C. Metode pencatatan dana kas kecil dalam pengolahan dana kas kecil. Terdapat dua metode pencatatan kas kecil yang sering digunakan, yaitu 1. Sistem dana tetap imperfund system. 2. Sistem dana tidak tetap. Baiklah, kita akan masuk di materi kelompok 2. A. Pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa. Pemberian kredit terhadap debit yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntunan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang atau jasa yang dijual secara kredit. Pada umumnya, piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Peningkatan piutang merupakan harta perusahaan yang sangat likuid, maka harus dilakukan prosedur yang wajar dan cara-cara yang memuaskan dengan para debitur sehingga perlu disusun oleh bank demi kemajuan perusahaan. B. Jenis-jenis piutang. Relief dan fase mengklasifikasikan piutang dalam 3 kategori, yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain sebagai berikut. Piutang usaha timbul dari penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk atau jasa kepada pelanggan. Transaksi paling umumnya yang menciptakan piutang usaha adalah penjualan barang dan jasa secara kredit. 2. Wesel tagih. Wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat untuk formal sepanjang wesel tagih perkiraan akan tertagih dalam setahun. 3. Piutang lain-lain. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam rencana. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. C. Pengertian wesel tagih. Tagih merupakan wesel yang dapat tagih akan kepada perusahaan lain yang memiliki utang kepada perusahaan. Wesel tagih biasanya akan disesuaikan dengan besaran suku bunga bank yang terkait dalam transaksi. Wesel tagih disebut juga sebagai piutang wesel. Piutang wesel juga bisa disebut sebagai masa tagih, promise, dan promotion are notes atau not refundable. Wesel tagih dapat berasal dari penjualan, pembiayaan, atau transaksi lainnya. D. Penjualan wesel tagih. Apabila sebelum jatuh tempo perusahaan memperlakukan uang, wesel yang dipunyai dapat dijual kepada bank atau pihak lain. Kadang-kadang penjualan demikian disebut juga dengan pendiskontoan wesel.
Dalam hal ini, penerimaan wesel melakukan endorsement terhadap weselnya. Bank akan menerima imbalan yang disebut diskon. Diskon adalah bunga yang memperhitungkan di muka. Diskon dihitung berdasarkan nilai pada saat jatuh tempo dan jangka waktunya adalah antara saat wesel diserahkan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, kita masuk materi kelompok 3. A. Pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Karakteristik tetap sebagai berikut. 1. Dimiliki perusahaan untuk digunakan bukan barang dagangan. 2. Dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan, bukan investasi jangka pendek. 3. Dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus. Operasi perusahaan bukan perlengkapan. 4. Memiliki nilai yang relatif tinggi. Dikarenakan memiliki nilai yang tinggi, penggunaan yang relatif lama, dan menjadi alat utama perusahaan menghasilkan revenue, maka investasi dalam aset tetap harus diperhitungkan dengan matang-matang. B. Klasifikasi aset tetap. Umumnya aset tetap dibagi dalam 4 kelompok, yaitu 1. Tanah seperti tanah yang digunakan tempat berdirinya gedung perusahaan. 2. Perbaikan tanah seperti jalan seputar lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan, tepat, parkir, pagar, dan seluruh air bawah tanah. 3. Gedung seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gedung. 4. Peralatan seperti peralatan kantor, pabrik, mesin-mesin, kendaraan, dan mobil. C. Penentuan harga perolehan aset tetap. Dari beragam aset tetap berwujud untuk tujuan akuntansi dilakukan mengelompokkan sebagai berikut. 1. Aset tetap yang diumumnya seperti tanah untuk lokasi perusahaan pertanian dan peternakan. 2. Aset yang tetap umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya gedung dan peralatan. 3. Aset tetap umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset yang sejenis seperti sumber-sumber alam, misalnya tambang dan hutan. D. Konsep aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 16, aset tetap adalah aset berwujud yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. 2. Digunakan dalam kegiatan perusahaan. 3. Dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, serta 4. Nilainya cukup besar. Pengeluaran modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset. Pengeluaran sejenis ini akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, akan menambah efisiensi aset tetap, memperpanjang masa manfaat, atau meningkat kapasitas dan mutu produksi. Baiklah, kita masuk di materi kelompok 4 yang berjudul A. Tak berwujud. Tak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbulnya dari pemilihan suatu aset yang berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Secara umum, akuntansi untuk aset tak berwujud adalah sejalan dengan akuntansi yang aset tetap. Seperti halnya aset tetap tak berwujud juga dicatat atas harga dasar. Harga perolehan dan harga perolehan ini dihapus secara rasional dan sistematis selama masa manfaat aset tak berwujud disebut. Namun demikian, terdapat sejumlah perbedaan antara akuntansi aset tak berwujud bila dibandingkan dengan akuntansi aset tetap. Pertama, istilah yang digunakan untuk menghapus aset tak berwujud adalah amortisasi di debit dan rekening aset tak berwujud yang bersangkutan di kredit. Perbedaan dengan aset tetap, amortisasi tak berwujud hanya mengenal satu metode, yaitu metode gratis lurus. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi aset tak berwujud pada berbagai perubahan relatif mudah diperbandingkan. B. Karakteristik aset tak berwujud.
Aset tak berwujud mempunyai karakteristik penting, yaitu 1. Kurang memiliki eksistensi fisik, tidak seperti berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan. 2. Bukan merupakan instrumen keuangan. Aset seperti deposito, bank piutang usaha, dan investasi jangka panjang dalam obligasi serta saham tidak memiliki substansi fisik. 3. Bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortis. Aset tak berwujud menyediakan jasa selama periode bertahun-tahun. Akuntansi untuk aset tak berwujud mempunyai masalah yang sama dengan akuntansi aset jangka panjang lainnya, yaitu menentukan nilai terbawa awalnya. Akuntansi untuk jumlah setelah akuisisi dalam kondisi bisnis normal, dan akuntansi untuk jumlah jika nilainya turun secara substansial serta terus-menerus. C. Klasifikasi dan prinsip akuntansi dasar aset tak berwujud. 1. Klasifikasi aset tak berwujud. A. Cara akuisisi. B. Dapat didefinisikan. C. Dapat dipertukarkan. D. Periode manfaat yang diharapkan. 2. Prinsip akuntansi dasar untuk kas tak berwujud. Akuntansi untuk aset berwujud melibatkan prinsip dan prosedur akuntansi serupa yang diaplikasikan untuk aset tak berwujud lainnya, seperti properti, pabrik, dan peralatan, yaitu A. Pada akuisisi menerapkan prinsip biaya. B. Selama periode penggunaan menerapkan prinsip perbandingan. C. Pada deposisi menerapkan prinsip pendapatan. D. Jenis-jenis dari aset tak berwujud. Berbagai jenis aset tidak berwujud yang seringkali dikelompokkan menjadi 6 kategori besar, antara lain: 1. Aset tidak berwujud yang berhubungan dengan pemasaran. 2. Aset tidak berwujud yang berhubungan dengan pelanggaran. 3. Aset tidak berwujud yang berhubungan dengan seni. 4. Aset tidak berwujud yang berhubungan dengan kontrak. 5. Aset tidak berwujud yang berhubungan dengan teknologi. Aset tidak berwujud yang dapat dipertukarkan. 1. Hak paten. 2. Hak cipta. 3. Merek dagang atau nama dagang. 4. Franchise. 5. Leasehold. 6. Perjanjian. 7. Hak penggadaan. 8. Biaya organisasi. Baiklah, kita masuk materi kelompok 5 yang berjudul akuntansi liabilitas. A. Pengertian liabilitas. Kewajiban mobilitas adalah suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu, biasanya didasarkan atas nilai uang. Namun selain uang, liabilitas bisa berupa kewajiban dalam bentuk jasa, barang, atau manfaat ekonomi lainnya. Dalam pencatatan neraca, liabilitas akan dicatat di sebelah kanan atau berlawanan dengan aset. Secara sederhana, liabilitas yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan liability adalah tanggung jawab utang atau kewajiban keuangan suatu perusahaan yang harus dibayar kepada pihak lain seperti perusahaan lain, perorangan, lembaga keuangan, koperasi, atau bank. Seperti yang sudah disebutkan bahwa liabilitas dalam dunia usaha disebut sebagai kewajiban, sedangkan dalam catatan akuntansi disebut sebagai utangnya, menjadi bagian dari persamaan akuntansi. B. Karakteristik liabilitas. Adapun karakteristik dari liabilitas adalah sebagai berikut. 1. Seluruh jenis pinjaman baik dari bank atau program atau meningkatkan pendapatan pribadi atau usaha dan harus dibayarkan aset ini juga atau dalam jangka waktu panjang. 2. Suatu peristiwa atau transaksi yang sudah terjadi dan kewajiban entitas. 3. Tanggung jawab atau tugas yang mewajibkan entitas pada pihak lain yang meninggalkan sedikit atau tidak adanya kebijakan untuk menghindari penyelesaian. 4. Tanggung jawab atau kewajiban pada pihak lain yang harus diselesaikan dengan penyediaan layanan. C. Jenis-jenis liabilitas. Berikut ini adalah 2 jenis liabilitas yang perlu Anda pahami dalam laporan keuangan sebuah perusahaan. 1. Long term liability. Jenis yang pertama ialah yang sifatnya jangka panjang. Contoh,
dia beli tas jangka panjang ini misalnya adalah hutang dalam bentuk apotik, utang, obligasi maupun pinjaman dana tunai. 2. Short term liability. Jenis yang kedua adalah yang bersifat jangka pendek. Seringkali realitas jenis ini disebut dengan istilah realitas lancar. Contoh, utang atau kewajiban panjang, penjualan utang atau kewajiban pajak, penghasilan dan utang, hipotek dan pinjaman dan dana. D. Rasio keuangan. Adapun rasio keuangan realitas adalah sebagai berikut. 1. Rasio kas yang diutang dengan cara kas dan apapun yang setara dengan kas dibagi liabilitas lancar. 2. Rasio lancar yang diutang dengan cara aset lancar dibagi realitas lancar. 3. Rasio cepat yang dihitung dengan cara aset lancar dikurangi persediaan dan dibagi liabilitas lancar. E. Menganalisis liabilitas usaha. Berikut ini adalah 2 langkah atau cara yang bisa Anda gunakan untuk melakukan analisis terhadap realitas sebuah perusahaan. 1. Melalui rasio utang atau aset yang dimiliki. Ketika Anda menggunakan langkah ini, hal yang harus dipastikan adalah jumlah aset yang Anda memiliki mencukupi untuk menutupi kewajiban atau liability. 2. Menggunakan rasio utang dengan ekuitas. Pada langkah atau cara yang kedua, Anda harus menghitung total keseluruhan utang dengan ekuitas yang dimiliki. Baiklah, kita masuk materi kelompok 6 yang berjudul akuntansi penggajian. Pengertian dan tujuan sistem pengadilan inter. Dalam literatur kita menjumpai beberapa definisi atau pengertian yang berbeda-beda. Pengertian menurut Mulyadi adalah sebagai berikut. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keadaan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kewajiban manajemen. Pengendalian intern diartikan dalam arti sempit. Pengendalian intern disamakan dengan internal check, yaitu prosedur maka isi untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi, misalnya mencocokkan penjumlahan, pendaftaran, dan penjumlahan lurus. Dalam arti luas pengertian ini, tren disamakan dengan manajemen kontrol, yaitu suatu sistem yang meliputi semua cara-cara yang digunakan oleh pemimpin perusahaan untuk mengawasi untuk mengendalikan perusahaan. B. Sistem akuntansi penggajian dan pengubahan. Sistem akuntansi penggajian dan pengubahan adalah suatu sistem prosedur dan catatan-catatan yang digunakan untuk penetapan secara tepat dan teliti jumlah gaji dan upah yang harus diterima oleh setiap karyawan, sejumlah yang harus dipotong dari gaji dan upah itu untuk pajak pendapatan serta sisa gaji dan upah yang benar-benar dibayarkan kepada karyawan. Dan sistem akuntansi penggajian pengubahan dapat terjadi kecurangan. Kecurangan ini dapat dilakukan dengan pemasukan nama-nama karyawan yang efektif dalam daftar gaji dan upah atau membayar lebih kepada karyawan-karyawan yang ada dalam daftar gaji dan upah. Tujuan sistem penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. 1. Secara cepat dan tepat diketahui beberapa besarnya gaji atau upah yang harus dibayarkan kepada setiap karyawan. 2. Penyelenggaraan catatan-catatan yang efisien dan teliti dari semua gaji dan upah, potongan-potongan pajak lainnya, dan potongan-potongan lainnya. 3. Membayar gaji dan upah karyawan dengan cara yang memuaskan. 5. Menetapkan dan menggunakan semua pengecekan internet untuk mencegah kesalahan dan kecurangan. Sistem penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi personalia, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Fungsi personalia bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, menetapkan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah.
promosi dan penurunan perangkat mutasi karyawan dan perusahaannya, dan penetapan berbagai tujuan kesejahteraan karyawan, serta perhitungan gaji dan upah karyawan. Fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tujuan kesejahteraan karyawan. Unit-unit organisasi terkait dalam sistem akuntansi, penggajian, dan pengupahan. Bagian-bagian yang terkait dalam sistem penggajian dan pengupahan yaitu 1. Bagian penggawaian, bagian pencatat waktu, bagian gaji dan upah, bagian utang, bagian kas, bagian kartu persediaan, dan bagian jurnal. Bagian penggawaian, bagian ini memang fungsi personalia yang bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penetapan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah, mutasi karyawan, dan memperhatikan karyawan. 2. Bagian pencatatan waktu. Bagian ini memang fungsi pencatatan waktu yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. 3. Bagian gaji dan upah. Bagian ini memang fungsi membuat daftar gaji dan upah yang bertanggung jawab untuk menghitung penghasilan tiap karyawan selama jangka waktu. Pembayaran gaji dan upah hasil hitungan ini dituangkan dalam daftar gaji dan upah, kemudian diserahkan pada fungsi pencatatan utang untuk membuat bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar. 4. Bagian utang. Bagian ini memang fungsi pencatat utang dan bukti kas keluar yang memberi otorisasi kepada fungsi pembayaran gaji dan upah untuk memberikan gaji dan upah kepada karyawan seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah tersebut. 5. Bagian kas. Bagian ini memang fungsi pembayaran gaji dan upah yang bertanggung jawab mengisi cek guna membayar gaji dan upah serta menggunakan cek tersebut ke bank. 6. Bagian kartu persediaan. Bagian ini memang fungsi pencatatan biaya yang dalam sistem penggajian dan pengupahan bertanggung jawab untuk mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga, pokok produk dan kartu biaya yang berdasarkan rekap daftar gaji dan upah serta kartu jam kerja untuk tenaga kerja langsung pabrik. 7. Bagian jurnal, buku besar dan laporan. Bagian ini memang fungsi pencatatan jurnal dan bertanggung jawab untuk mencatat biaya gaji dan upah dalam jurnal umum. C. Pencatatan akuntansi dalam sistem akuntansi penggajian. Catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji dan upah digunakan dalam pencatatan gaji dan upah adalah jurnal umum, kartu harga, pokok, kartu biaya, kartu penghasilan karyawan. 1. Jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja dalam tiap departemen dalam perusahaan. 2. Kartu harga pokok. Kartu harga pokok digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. 3. Kartu biaya. Kartu gaya digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tiap renda departemen dalam perusahaan yang bersumber dari jurnal umum dan daftar gaji dan upah, dokumen pendukung sistem akuntansi, penggajian dan pengubahan dalam dokumen pendukung Anda perubahan gaji dan upah, kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji dan upah, rekap daftar gaji dan upah, serta makan gaji dan upah, amplop gaji dan upah, dan bukti kas keluar dokumen pendukung gaji dan upah. D. Kartu jam hadir penghasilan karyawan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir tiap karyawan di perusahaan. Bentuknya dapat berupa daftar hadir, biasa dapat berupa kartu hadir yang dicatat dengan mesin pencatat waktu. Kartu jam kerja. Dokumen ini untuk mencatat waktu tenaga kerja langsung pabrik dalam mengerjakan pekerjaan. Kartu jam kerja ini hanya diperlukan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan T-Command Indices oleh
oleh mandor pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah sebelum kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir. Sebelum digunakan untuk dasar distribusi biaya upah langsung kepada tiap jenis produk atau pesanan. Setelah kita masuk materi kelompok 7 yang berjudul akuntansi untuk persekutuan. A. Pengertian persekutuan. Persekutuan adalah suatu penggabungan antara dua orang badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Di dalam persekutuan, pemisahan pemilik dan manajemen hampir tidak ada, tapi dengan demikian penyelenggaraan akuntansi harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh prinsip-prinsip yang diakui. Dari segi akuntansinya, persekutuan sebagai suatu unit usaha harus dianggap mempunyai kedudukan terpisah dengan pemiliknya. B. Karakteristik persekutuan. Karakteristik dari persekutuan secara umum terdiri dari 1. Perusahaan bersama-sama. Setiap anggota merupakan agenda pada persekutuan untuk mencapai tujuan usahanya. 2. Jangka waktu terbatas. Persekutuan tetap berjalan selama dua orang yang mengadakan persekutuan itu ada masing-masing masih tetap ingin melanjutkan persekutuan tersebut. 3. Tanggung jawab tidak terbatas. Tanggung jawab seseorang anggota terbatas pada jumlah modal diam ditanam di dalam usaha persekutuan. Apabila di dalam keadaan tertentu persekutuan tidak dapat membayar utang karena jumlahnya kekayaan tidak cukup, maka kreditur berhak menagih pada salah satu orang dari anggota persekutuan tersebut. 4. Pembagian keuntungan setiap anggota. Pendapat pembagian dari keuntungan persekutuan suatu persetujuan yang dibuat untuk membagi keuntungan itu sendiri, tidak merupakan suatu bentuk persekutuan. C. Bentuk-bentuk persekutuan. 1. Persekutuan perdagangan usaha. Pokoknya adalah pembuatan, pembelian, dan penjualan barang-barang. 2. Persekutuan jasa-jasa, tujuan untuk memberikan jasa-jasa karena keahliannya. 3. Persekutuan umum adalah suatu bentuk persekutuan di mana semua anggota dapat bertindak atas nama perusahaan dan dapat diminta pertanggungjawaban terhadap kewajiban-kewajiban persekutuan masing-masing untuk anggota disebut sekutuan umum. 4. Persekutuan terbatas adalah suatu persekutuan di mana aktivitas anggota tertentu dibatasi dengan sebaliknya. Tanggung jawab masing-masing anggota ini dibatasi sampai jumlah tertentu yang mungkin sejumlah investasi yang telah diberikannya anggota tersebut disebut sekutu terbatas. 5. Joint stock companies adalah bentuk persekutuan di mana struktur modelnya berupa saham-saham yang dapat dipindah tangankan. Perpindahan hak atas saham-saham tersebut tidak boleh mengganggu komunitas usaha persekutuan. Tanggung jawab setiap anggota joint stock companies tidak terbatas seperti halnya pada persekutuan umum. D. Perjanjian dalam persekutuan. Dalam persekutuan tertentu harus ada perjanjian sebagai dasar pegangan pembentukan suatu persekutuan. Pada perjanjian persekutuan berisi tentang nama persekutuan anggota, tanggal berdiri, sifat, serta bidang usaha dan beberapa hal yang harus Anda, yaitu 1. Besarnya investasi dari masing-masing anggota. 2. Hak dan kewajiban anggota. 3. Buku-buku catatan dan laporan keuangan. 4. Pembagian keuntungan. 5. Hal-hal khusus yang menyangkut masalah pembahasan dan penerimaan imbalan jasa tertentu di antara para anggota. 6. Penarikan kembali modal yang di-store. 7. Asuransi jiwa kematian salah satu anggota. 8. Penyelesaian apabila ada terus perselisihan di antara para anggota dan lain-lain. Pembentukan persekutuan dengan pengubah perusahaan perorangan. Pada umumnya perubahan perusahaan perorangan didasari pada kebutuhan penambahan modal perorangan yang menjalankan
Perusahaan sering sekali membutuhkan penambahan investasi untuk berbagai kepentingan seperti perluasan wilayah, pemasaran, peningkatan output produksi, dan lain sebagainya. Pembentukan persekutuan. Baru masing-masing sekutu menyetor modal untuk mendirikan persekutuan. Baru modal ini dapat berupa uang tunai, aktif, dan work as maupun aktiva tidak berwujud seperti skill yang dimiliki. Bila modal yang di-store berupa aktif anon-kas, maka penilaian besarnya modal harus sesuai dengan perjanjian masing-masing sekutu agar pendapatan nilai wajar penanaman modal masing-masing sekutu akan dicatat sama dengan cara perusahaan perseorangan. Tetapi bedanya dalam persekutuan modalnya dipisah-pisah antara modal masing-masing sekutu. Persekutuan menggunakan berbagai metode distribusi laba atau rugi, dan akuntansi harus memastikan bahwa perjanjian persekutuan diikuti dengan baik sebagaimana besar persekutuan tetap melangsungkan kegiatan usahanya ketika ada sesuatu yang berhenti keluar dari persekutuan dengan membeli kepemilikan sekutu yang keluar pada harga pembelian yang didasarkan pada nilai persekutuan mengakhiri bisnisnya. Itulah hasil presentasi saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.